kita bakal lihat tentunya untuk pertandingan kita di game yang kedua masih di pertemuan antara OP Pegasus berhadapan dengan Geek Fam Junior dan juga masih dipandu oleh Cipi dan juga Lim Kocho. Untuk lagi farming di awal. Oji oke ya, kita udah confirm Oji tadi yang pakai ke arah Fredrin ya, dan conclusive blast cukup unik. Gua beberapa kali lihat memang untuk conclusive, cuman rata-rata Fredrin biasanya udah pakai quantum charge. Ya, biasanya ya. Cuma tanpa alasan mungkin bakal sustain juga ini cari, survive boat, dan selanjutnya Mueza sudah mulai diikat dengan satu buah tali pepet outbring, Bob Light Evac Flicker for defensive berhasil dikor kali Mueza. Tapi ada satu buah Promisel dan first blood berhasil diamankan oleh seorang MZ. Wah, terlalu bandel nampaknya, dan Barzi bahkan hampir saja bisa menjadi korban kedua. Satu hit lagi, masih aman untungnya berlindung dengan turret. Ya, beli waktu, itulah yang coba dilakukan oleh Barzi juga selama nggak tumbang. Masih fight aja. Tapi di Flicker dan di follow dengan yang satu love wave dari X-Magic. Pertukarannya cukup equal di mana Firfall harus down. Buset, agresif banget sih. Sampai di flicker ya, memang Chow juga punya damage di awal yang lumayan sakit. Ditambah dengan conclusive juga, bisa tambahan lagi damage nih yang bisa diberikan. Sementara untuk rotasi dari Super Span, jungle pattern akan lebih cepat selesai. Karena Baxia sendiri memang tipikal jungle yang cepat farmingnya. Sementara untuk rotasi ke arah gold lane, mungkin saja nanti ketika ada setup yang sukses dari siapapun yang rotasi ke top lane, tetap GB akan lebih impactful ketika jadi follow up. Karena damage Brody di awal tuh udah lumayan sakit. Sudah mulai berasa ya, sejauh mata memandang dari god lane ini masih cukup safe lah. Dan posisi dari Mueza juga bakal fokus untuk setup karya Turtle. Karena lihat sudah ada satu buah serangan Baxia Shield Unity, ada Sun Effect yang mengarah karya RD. Tumpang begitu saja dengan sangat instan di tangan seorang Super Span. Geek Fam Junior, mereka megang kendali, mereka pegang tempo permainannya. Early game yang harus di-reset juga OP, nggak boleh terbawa dengan gameplay yang memang mau disetting sama Geek Fam. Ya, bahkan karena udah dimakan begitu saja, dan space yang diberikan flick out for defensive dari PUBG, tapi nampaknya ada satu hard guard, masih tepat karena Super Span, ada dua Dragon, mengarahkan Ozzy and One, dan Appraisal Force-nya tidak mengenai karya sasaran, membuat dari Ozzy and One-nya tumbang begitu saja, dan Turtle berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Geek Fam Junior, dan nampaknya tidak ada pertukaran dari OP Pegasus. RZ belum level 4, sayang banget. Kalau seandainya udah 4 tadi, Brave Factor, wah itu bisa jadi momen turn back juga dari OP. Dan ya lagi-lagi Baxia dan Angela, ini bukan early game yang bisa dihadapi sama OP. Mereka harus bisa nge-mirror atau ngelepas dulu, bertukar objektif yang setara, itu bakal jadi nilai plus dan OP fall. Lihat ada satu buat tendangan dua Dragon mengarahkan GP, ada crossing strike airborne effect di claim begitu saja dengan damage yang diberikan oleh Renesmee Mueza. Mundur ke area belakang. Agak kaku ya Brodinya, dia masih punya flicker sebenarnya. Tapi untuk emblem nih, perbedaannya Marksman emblem untuk Renesmee, dia ada fatal juga di kalian pertama. Untuk Brodinya GB dia pakai assassin dan ada rapture kalian pertama. Sama-sama sakit memang, tapi lebih scaling Renesmee dengan emblem Marksman. Yes, itu dia si Renesmee dengan tenacity-nya yang tadi udah dibahas. Bakal punya survival lebih, tapi again RZ bakal coba untuk berikan satu buah punishment segala damage yang ia berikan. Tapi ada satu buah hard guard, Rasuki tunggu karena Super Span. Bakal coba untuk follow up, mengarah kiri Ozzy and One to sustain. Tidak ada poin eliminasi. Wah ini bagus banget sih, dengan hard guard yang delay. Oke, ada bantuan pastinya dari Mueza. Lagi-lagi Renesmee, dia ditumbangkan dan ngebuka gold shield turret untuk GB. Keunggulan dari Brody di laning udah jelas, ditambah dengan gold shield. Wah gokil sih, rotasinya cepet banget dari Super Span ya. Yang tadi ya ada di area bawah, dia udah tiba-tiba out of nowhere udah di atas lagi, tapi nggak mau buru-buru juga. Dan again, pertikaian dari kedua EXP ini nggak jarang kita lihat berhenti dilakukan ya RZ. Berani banget, bahkan ngeberaniin untuk melakukan plating terhadap gold shield sebelum mundur. Wah, Ice Queen-nya jadi tapi loh, kan slow banget. Wah udah mulai berasa, bakal di follow up dengan satu buah Baxia Shield Unity yang akan digocek dengan satu buah flicker decisions dari seorang RZ. Last Insanity Flicker mengarah tempat kiri RZ yang harus tumbang di tangan seorang MFC. Kali ini satu buah opsi pengejaran dari Mueza dengan adanya satu buah bouncing ball pada revive airborne effect mengarah tempat kiri tubuh dari MFC. Pertukaran 1-1. Seenggaknya dia bisa narik ke arah yang lain sehingga turtle-nya bisa di set up oleh Geek Fam sekarang, dan Super Span mungkin bakal cepat. Oke, again masih ada satu buah kompensasi yang bakal dicari oleh teman-teman OP Pegasus, dan Rat Revolution jangan main kami from Ozzy, membuat turtle kedua berhasil diamankan. Ada satu buah hurricane mengarah tempat karya Firfall, tapi nampaknya Super Span tertinggal dari rombongan, bakal coba untuk ditarik lagi dengan satu buah serangan dari seorang Parsi, dan bakal coba untuk putar balik kanan kiri, tapi serangan jadi diberikan
terlalu dalam. 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh Opi. GP-nya Jowin loh. Dia ngelepas Iritel yang ada di bagian atas, tapi ya demi secure cara kill-nya tadi untuk menangin team fight-nya, pertukaran cara turret harus direlakan. Ya, Sauli yang berhasil diamankan oleh Opi tidak berhenti sampai di sana. Mereka bakal coba untuk mengarahkan M501 Uprising Ward dan berhasil disecure oleh seorang RZ. Oke, mereka bertukar dari outer turret-nya. Lagi-lagi keuntungannya masih ada di OP. Terlihat dari gold-nya masih dipegang sekitar hampir 2000 gold bahkan. Karena OP juga. Sementara untuk ya power dari Baxia dan Angela semakin lama itu bisa diantisipasi. Kayak udah ada dominance, udah ada NOD, itu bikin nanti heal dari X-Magic juga bakal nggak terlalu besar. Namun Flicker. Wow, Flicker, Terror Revenge, Terror Bridge. Memeluk depan karya RNSB, tapi ada satu bahwa Guard Quest terkikis ditendang dengan satu baduan Suraikan. Dan nampaknya korban pertama mengarah kira Gibi dan Jika Muize harus tumbang 2 untuk nothing. Mungkin nggak expect ya, tadi langsung di backup secepat itu. Mungkin satu perhitungan nih, Heart Guard-nya itu ready. Udah ada Heart Guard yang bisa nge-save. Jadi Renesmee ini bukan menjadi target yang pasti, apalagi ketika di under turret. Jadi mungkin main front to back ini bisa menjadi solusi utama bagi OP. Oke, again masih coba untuk dicari terlebih dahulu selagi menunggu teman-temannya hadir ya di permukaan laning. Sedangkan kalau soal turret, dua-duanya udah sama dapetin objektif tersebut. Persis di top turret yang harus runtuh bagi keduanya. Dan kalau kita lihat ini bahkan dari sisi OP Pegasus, mereka masih mau coba untuk berikan satu buah serangan lagi. Teori ancaman aja sebetulnya yang datang dari seorang Muiza. Ya, cukup aman juga dari keduanya. Paling di Turtle nanti set up dulu karena Turtle. Cuman landing jauhnya udah di clear sama GB. GB bisa jauhin 5 lawan 4 mungkin kondisi saat ini. Wah, dia udah dapetin 2 landing spot yang membuat nantinya kontribusinya bakal berasa banget. Sedangkan ada satu buat Tyrant Revenge, Super Fan bakal coba untuk cari cara. Ada Baxia Opportunity, Airborne Effect, Fearfall mengarah ke arah belakang dan Retribution yang mengarah ke arah Super Fan. Turtle tertayul berhasil diamankan oleh Kickback Junior, tapi Givi harus tumbang begitu saja tukarkan dengan yang Fearfall. Pertukarannya cukup tidak equal dan nampaknya double kill berhasil disecure oleh seorang Renesmee. Hanya mengorbankan Firval bertukar dengan 2 player bahkan serta adanya Turtle juga di secure, namun X-Magic tertinggal nampaknya. Ya, dan belum bisa di follow up lagi ada Flicker yang on time banget dikeluarkan oleh X-Magic. Dan pertahanan mereka di area mid lane ini masih sangat strong sih. Ya, goldnya ditarik lagi oleh Geekfarm Junior. Ya mungkin tadi memang GB join duluan. Jadi OP itu lebih cepat regroup daripada Geekfarm Junior. Tapi nggak lama juga ternyata Renesmee langsung hadir. Dan posisi hadir Renesmee ini pas banget langsung ke medan tempur. Dan dia nggak bisa diserang balik. Udah banyak banget source skill dari OP yang keluar untuk nge-backup posisi dari GB. Belum lagi tadi akhirnya tetap ketendang dari GB-nya. Udah kena Duel of Dragon jadi posisinya itu sedikit offside. Punishment-nya bagus banget. Dan ya memang setup dari counter setup dari Geekfarm juga ini nggak bisa dianggap remeh. Ya setuju. Ini udah mulai harus ada jawaban untuk mewaspadai akan hal tersebut. Ditambah lagi OP udah mulai berani. Mereka bakal coba untuk menginvasi terkait bagaimana jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Super Fan. Tapi nampaknya lihat lini pertama belakang Party. Jadi korban pertama Muiza ditendang dengan area 1-2 Freakan yang datang dari seorang Fearfall. One last hit. Masih bisa mundur tapi double kill. Berhasil Fearfall amankan. Wow, lagi-lagi Geekfarm Junior bisa pegang kendali. Mereka bawa game ini ke permainan mereka. Mereka tahu banget nih untuk flanking ke arah backline. Barzi ini nggak ada backup sama sekali. Karena semua teman-teman OP itu sibuk tadi di bagian depan. Sehingga belakangnya terlupakan. Dan ya kehilangan Muiza dan Barzi menjadi poin penting juga untuk tim fight. Ya, dan mereka akhirnya udah mulai bakal berfokus ingin memegang map control yang dimiliki oleh OP. Tapi again, pembersihan terhadap wave minianya itu cepat banget sehingga setup Geekfarm untuk hancurin outer masih terbilang fail. Dan fokus mereka juga bakal mengarah ke area Lord Gate yang bakal dipukul mundur lagi dengan hadirnya Fearfall dan juga MFG. Masih sama sih level dari jungle-nya. Bisa aja kalau mau kontes, cuman mereka harus, Fearfall. Oke. Tertrigger dari arah satu buah flicker yang ngebuat nantinya ada informasi penting juga. Bahkan Airborne Effect juga udah mulai mengarah ke dirinya. Lordnya belum terreset. Ozzy and One take the Lord. Bakal coba untuk mulai take over lagi dengan area satu buat tendangan mau untuk menjauhi. Dan nampaknya Retribution yang masih dipegang oleh seorang Super Fan. Mundur ke arah belakang, pilihannya cukup bijak tapi tidak dengan 3 pemain dari Geekfarm Junior lainnya. Bakal coba untuk mulai dimakan satu buah Netherrealm dan tidak ada korban jiwa di area pertempuran tersebut. Masih bisa mundur lagi tadi Geekfarm. Keputusan yang bagus dari Fearfall untuk menjauhkan posisi dari Ozzy. Gak bisa kontes dan tetap dipaksa. Ya, mereka bakal coba untuk mulai masuk lagi ke area lini pertahanan dari Geekfarm Junior dan Alter. Middle Taran berhasil dihancurkan begitu saja. Ditabrak juga
Renesmee 1 titik darah terakhir tadi. Untungnya nggak bisa ditumbangkan juga dengan torn apart memori dari GB. Kehilangan outer turret namun dengan Lord yang bisa di-secure oleh Geekfam sendiri ini mungkin bisa di-follow. Paling nggak untuk menutup nih semua kekalahan turret. Bisa jadi dapat inner turret di bagian top lane. Atau tugas utamanya dari Geekfam mungkin ngebuka nih outer turret di bagian mid lane-nya. Ya, harusnya ya. We'll see mid lane yang tadinya tidak terjamah bisa banget hancur dengan dampak Lord pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geekfam Junior sendiri. Sedangkan OP mereka masih mengancang-ancangkan strategi terbaik mereka untuk mengusir mundur dari Geekfam dan Super Fancy. Dari tadi ancaman nyata tuh selalu mengarah ke area bagaimana Baxia Trinity ini menabrak area lini pertahanan belakang berikut juga dengan peran dari seorang Firpal gitu ya. Tengahnya nggak bisa di-defense ya untuk outernya. Innernya masih bisa dan jangan lupakan Lordnya masih berdiri tegak di bagian top lane. Inner turret di bagian top lane pun hilang. Ini menjadi keuntungan banget untuk Geekfam yang akan menarik goldnya ke arah mereka. At least ada Magic Sentry dan Lord yang masih cukup dini ini masih bisa di-knockdown dengan sangat cepat juga. Dan mereka berpuas dengan area satu inner turret menuju ke area another inner turret yang bakal difokuskan. Sedangkan dari teman-teman OP Pegasus, mereka akan coba memberikan satu buat respons dengan area Tyron Run. Dan tepat kali 2 pemain dibayar dengan counter dengan damage yang diberikan oleh seorang RD. Ada satu bola last instant di flicker for defensive dikeluarkan oleh 2 pemain Geekfam. Nah, targeting ke arah Renesmee sekarang mungkin sudah cukup damage-nya. Di awal memang nggak bisa, apalagi dengan GB yang kalah item. Cuman kalau sekarang sudah ada bantuan damage dari Barzi juga di posisi tadi, itu sangat-sangat bisa. Bawah memang hancur, inner turret memang hilang, tapi OP bisa dapetin bayaran ke arah mid lane inner turret bagi Geekfam. Kalau banget ya, tanpa Lord justru mereka bisa dapetin momentum yang membuat mereka bisa secure satu inner middle turret. Dan nampaknya bakal diberikan satu buah perlawanan dengan area satu buah last insanity. Teori ancaman aja, tapi ada satu pemain yang tertinggal. Baxia Trinity dibuang, mereka dibakal antara Bueza Flicker. Ada satu buah deadlock untuk menyelamatkan nyawa dari Bueza, tapi nampaknya bakal coba dibaca. Sunsil, kota balik, Fearful, maju ke depan dan nampaknya sound effect sekarang tempat karya tubuh dari seorang Super Fan. Mereka bakal coba untuk menerima satu buah serangan dengan yang Wrestle Ward. Immortalisnya terpalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja dan diberikan serangan balik dengan ada yang satu buah last incident yang dikeluarkan oleh seorang MFD. One last hit masih bisa sustain mundur ke area belakang. Wow, hanya kehilangan Ozzy. Bahkan kedua jungle yang harus hilang. Team fight yang sangat-sangat panjang. Geekfam mereka punya power heal dari Angela. Belum lagi Heartguard dan juga frontliner yang sangat kuat. Mivzy. Nah, memang dari Immortalnya Mivzy juga tadi sampai pecah. Dan hampir saja Renesmee-nya juga tumbang. Free hit dari Renesmee masih belum bisa ngasih damage yang maksimal. Frontliner dari OP ini terlalu strong. Belum lagi kita hitung dari banyak jumlah dari frontlinernya. Dan langsung secure ke arah Lord. Mungkin mereka set up terlebih dahulu dari Geekfam. Mereka bakal set up lagi, tidak tinggal diam begitu saja dari OP. Maka coba untuk mulai kasih follow up, maju ke depan. Algian One sedang belum berjalan, tapi Algian masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Geekfam Junior. Ada satu buat dua Dragon, korban bertarung hingga akhirnya PMC. Bakal coba untuk mulai mundur secara teratur dan nampaknya OP pulang dengan tangan kosong. Ya, kehilangan satu member dengan Lord yang langsung spawn sekarang sudah masuk ke detik 40-nya. Mungkin bisa jadi free Lord juga selama memang on point nih dari pergerakannya OP. Cuma jangan lupa nih pressure dari 3 lane. Bisa aja nanti tiba-tiba satu lane yang dipegang sama RG ini langsung dipanis. Renesmee bakal dikejar juga mungkin bisa ngasilin damage yang cukup sakit. Cuma di bagian top lane langsung dipotong gak pakai lama. Lordnya pengen langsung dieksekusi oleh OP. Perbedaan kuantitas gak jadi masalah. Mereka bakal coba untuk jegal supaya base mereka aman. Dan bisa langsung dibersihkan begitu saja. Sedangkan kehadiran Fearful disambut hangat. Ada satu buah tendangan. Dipukul mundur dengan satu buah airborne effect. Dan damage yang diberikan oleh seorang GB yang membuat satu pemain dari Geekfam Junior tumbang. RZ memotong perjalanan pula dimiliki negara satu buah Bravo Spectre. Negara Kira Renesmee masih bisa mundur negara yang satu buah sprint yang dikeluarkan. Tapi nampaknya OP masih mau lebih. Ada satu buah Natural Lens dan tidak ada wave minion power membuat OP harus mundur lagi. Wow, Bueza udah dapetin momennya tadi. Dia dapetin Renesmee. Namun nggak langsung di follow juga, mungkin turretnya nggak mau di-commit juga dengan teman-teman yang posisinya tadi lumayan jauh. Namun ya untuk kondisi saat ini OP, mereka bisa memegang kembali momentum yang telah hilang. Namun malah Geekfam nih yang sudah mulai kesulitan. Gue penasaran sebenarnya seperti item build-nya itu ke arah mana. Apakah memang dari OP ini udah sadar magical damage yang mulai tertahan. Membuat ya dari OP tidak ada item magical defense. Gak ada sama sekali bahkan. Okay. Ya mereka sadar memang dari damage-nya Angela ini tidak terlalu sakit dengan build utility loh.
Beda ya kalau dia bikinnya ke arah Holy Crystal, Glowing One, ya itu sakit banget bahkan. Tapi kalau ketika build-nya ke arah utility, maka damage yang dihasilkan pun akan kecil. Itu adalah alasan utama dari OP. Tidak ada sama sekali defense magical yang mereka buat. Satu Blade Armor ini udah berdampak besar ke 4 member mungkin selain Super Spend dan juga posisi dari X Magic. Setuju sih, ini bisa dimaksimalkan ke power item lain dengan tidak di-build-nya power magical defense yang dimiliki oleh teman-teman dari OP Pegasus, dan damage dari GB ini udah mulai berasa perih sih, walaupun GB ini selalu diteror dengan bagaimana Firval punya posisi sebenarnya. Iya, sementara untuk RZ tadi satu Oracle yang mungkin memang ada magic defense-nya dari Oracle. Yang dicari itu kayak mungkin shield-nya nanti kan, dari pasifnya yang bakal lebih besar untuk shield-nya. Dan cooldown reduction juga, itu yang membuat akhirnya dari RJ tetap bikin Oracle. Dia harus ada cooldown tambahan juga yang lumayan berfungsi. Sebenarnya kalau ditanya diganti bisa pakai Queen Swing juga. Cuman tergantung playstyle biasanya. Kalau memang pinter mainin pasif, ya Oracle akan lebih berdampak lah. Untuk kondisi sekarang ya, 3000 gold lane nih yang dipegang oleh OP. Ya ini bukan angka yang jauh sebenarnya. Mungkin satu team fight saja itu bisa untuk ngebalikin keadaan dari segi gold. Dalam catatan ya menang team fight. Atau dengan Lord nih yang bisa banget menjadi momen bagi mereka. Di top lane kelihatan kan posisi dari GB. Mereka dapat informasi dan dijepit nampaknya. Ya ada Council, 3 player dari Kikan sudah mengarah tepat karena GB langsung hilang. Dengan damage yang diberikan oleh seorang S Magic mengarahkan S1 korban selanjutnya. 2 pemain down, perbedaan kuantitas terlihat jelas. Brody versus Iritel, semakin late game damage dari Iritel ini bakal semakin liar. Belum lagi menang dari segi mobilitas juga. Hit and run ya, konsep dari Iritel sendiri ini yang membuat menjadi faktor kemenangan juga tadi di arah top lane. Sementara Mueza pun nggak bisa untuk instan nge-backupnya. Jadi kayak Lord ini bakal free sih harusnya untuk Defense Junior, tidak di kontes. Dan ya untuk defensifnya tidak banyak juga high ground yang dimiliki sama OP loh. Hanya ada di Barzi doang yang tugasnya untuk nantinya memberikan backupan sih dari Netherrealm untuk bagaimana setup team fight yang bakal dimaksimalkan oleh teman-teman dari Geekfam Junior. Ini Lord yang berbeda, walaupun memang Lord yang belum evolve, at least punya durability yang cukup di Lord ketiga ya. Mereka di game kali ini dia dapetin 3 Lordnya full. Makanya, walaupun memang kelihatan lah dari beberapa kali Lord yang didapatkan, tadi yang pertama lumayan dia dapetin turret, tapi yang kedua jadi hitungannya Lord giveaway lah, free Lord juga untuk OP-nya. Dan ya sekarang Lord yang ketiga nih udah ada efek charge juga, top lane kayaknya bisa untuk dihancurin, mid lane-nya pun inner turret nggak bisa diselamatin. Harusnya ya, satu inner turret yang berdiri kokoh sedari tadi akhirnya berhasil di-secure oleh pemain-pemain dari Geekfam Junior, berikut dengan satu base pertahanan turret yang berhasil diamankan oleh OP Pegasus. Selanjutnya bakal coba di-follow up lagi dengan hadirnya gerakan dari seorang Firval di tarik garis satu Shadow Stampede masih bisa menurunkan Flicker, tapi immortality yang terbalut bakal dipecahkan begitu saja, sedangkan OP Pegasus masih bisa mempertahankan high ground-nya. Yap, kehilangan satu base turret ya dengan Lord yang sudah enhance itu menjadi hal yang wajar juga sebenarnya sih, udah ada efek charge dari Lord-nya. Namun ya balik lagi nih, semakin late game semakin terasa impact dari Renesmee. Free hitnya untuk initiate pasti mengandalkan Mueza nih. Kalau Mueza dapetin momen ke arah Renesmee ya pasti bisa dieksekusi harusnya. Karena sprint juga kan, gak ada Purify, jadi bisa ditabrak langsung sama GB mungkin. Ataupun sama RZ yang bisa ngasih damage walaupun gak terlalu sakit. Eksekutornya memang ada di GB sih harusnya. Dan jangan lupakan Barzi loh. Lethal Ignition dengan damage yang di-build juga. Clock of Destiny, Lightning Tension, sudah ada Glowing One juga. Serta untuk cooldown reduction yang lumayan cepat dari Enchanted Talisman. Bikin Barzi-nya ini bisa nge-spam skill dan dampak magical damage yang akan diterima. Apalagi ngomongin soal Iritel ya, yang nggak ada defense magic sama sekali selain dari sepatunya. Itu benar-benar bakal terasa banget. Belum lagi nanti dengan adanya Tornapart Memory yang bisa eksekusi selama Wind of Nature. Dan Renesmee-nya bisa ke Itu dia, mereka harus hati-hati juga sih, even mereka berada di posisi yang memang lagi megang kendali, tapi OP Pegasus selalu punya gerakan out of the box yang bisa memberikan pressure balik karya Geekfam Junior. Dengan power mid lane yang tadi udah dibahas juga, udah bisa memberikan kontribusi dari segi damage dari seorang Barzi-nya sendiri. Dan kalau kita lihat ya, keadaan udah mulai kondusif, tidak semasif sedia kala. Bakal coba untuk hold terlebih dahulu, bahkan setup dari Firvalnya juga nggak mau terlalu agresif. Mereka meminimalisasi banget, minimalisir ya bagaimana kesalahan. Karena memang Geekfam Junior sebenarnya rentan banget. Mereka selalu ada di posisi lagi owning sebetulnya di setiap match yang mereka lalui. Makanya, tapi kalau tadi kalian perhatikan itu ada 4 rapid boots ya.
yang dibikin sama teman-teman Ovi. Ini dampak slow yang mengerikan banget pastinya dari X-Borg ya, dibantu dengan adanya Angela juga. Pilihan langsung ke arah sepatu Rapid Boots untuk meminimalisir slownya. Mungkin ya memang Talk Boots bisa jadi bantuan juga agar efek sisinya tidak 100% kena dari durasinya. Cuman efek slow yang di spam terus-terusan ini loh, ini jadi penyakit lama-lama. Kayak OG, dia kecicil terus dan belum lagi X-Borg kan ada true damage ya. Ketika stacknya udah penuh nanti, itu bakal bisa mengikis XP dari OG juga. Ya, dan peran dari Magi juga dari tadi selalu memberikan distraksi, selalu memberikan zoning out dan juga Fearful yang as always bakal berfokus di karya sang pemegang Retribution. Jikala Super Friends menarik ulur Lordnya ke daerah teritorial yang cukup aman dimiliki oleh pemain-pemain dari Kickfam Junior, dan masih belum ada momen takeover dari Ovi, tapi dimulai dengan ada 1-2 gerakan Web Dragon yang ternyata mengarah-kira Mueza bakal coba untuk mulai di counter setup, sudah mulai terkikis Super Friends, bakal coba mulai mundur ke belakang, Immortal dilepaskan begitu saja, Lordnya belum terretak, dan satu pemain tumbang begitu saja dan Kane Super Friends masih bisa men-secure karya power dari Retribution. Ada Bakshas Utility Flicker dikeluarkan begitu saja oleh seorang RZ dan nampaknya one last hit bakal diklaim di area satu buat Iron Revenge dari Mueza. Kehilangan 2 member namun Geekfam Junior mereka mampu mendapatkan Lordnya, membeli waktu lagi sampai Lordnya spawn, dan hati-hati OP laning di arah top lane-nya ini menjadi pressure utama juga. Super Minion yang dari tadi selalu nge-push ke arah top lane-nya membuat OP juga harus nge-defense. Dan Lordnya ini harus bisa langsung diakalin secara cepat karena respawn time dari Fearful dan juga Superman masih lumayan lama nih. Masih dalam kurun waktu yang lama, masih dengan metode yang sama juga dari Opti. Mereka bakal cicil sampai lunas tuh Lordnya di area top lane sana sebelum masuk ke area pertahanan Opti Pegasus sendiri. Sedangkan MFZ bakal coba untuk keluar dimakan seorang Giri. Ada satu button effect damage yang diberikan. GB masih coba untuk hold on position damage yang dia keluarkan. Turn apart memory sudah mulai mengarah ke area MFZ, tapi immortalnya masih bisa ia jaga. Ya gak cukup damage tadi dan hampir saja menjadi blunder dari Geekfam Junior. MFZ tumbang tadi itu mungkin menjadi poin penting untuk OP juga. Mereka unggul dari segi jumlah dan mereka bisa pegang temponya kembali. Hati-hati 3-2 yang sudah mulai terbaca dari OP, GB dan juga Mueza. Biasanya kombinasi 3-2-nya itu terbaca sama Fearful dan juga Renesmee. Apalagi damage dari Renesmee ini kan udah sakit banget. Adu WON pun menurutku GB nggak bakal bisa survive. Kecuali mereka berani untuk tukar 3-2-nya, 3-nya yang landing jauh. Mungkin itu bisa jadi jawaban juga, tergantung nanti dengan eksekusinya seperti apa. Setuju sih, karena ada X-Magic juga yang bakal tiba-tiba datang kan. Ada 3 player nantinya yang bakal nyerang 2 pemain seperti momen di menit sebelumnya. Jadi dia harus dihindari ya di Lord yang masih cukup lama. Ya ada 1 menit waktu yang bisa digunakan dengan bijak oleh kedua belah tim ini. Either nge-clear terhadap wave minion. Karena kalau ngomongin item di menit 23 ini udah road to full pack item. Mungkin sepatunya bakal sebentar lagi diganti karya beberapa power item lainnya, tapi tidak dengan rapid boostnya sih, karena emang ya itu tadi penjelasan dari bagaimana slow effect yang mematikan dari MFZ yang udah mulai berasa. Makanya, tapi hati-hati loh, Angelanya udah punya Bloodwing nih. Magical powernya udah lumayan terasa lah. Mungkin memang nggak sakit-sakit banget, tapi sedikit demi sedikit kayak nggak ada magical defense juga lama-lama akan kerasa. Dan ya mereka harus tahu targeting utamanya. Tidak ada immortal untuk Renesmee. Mungkin kalau memang mau all in karena Renesmee itu bakal menjadi satu solusi juga. Selama memang pertukarannya itu bukan sama gold lane juga. Jadi make sure GB-nya ini jangan sampai tumbang. Untuk clear lane, ya 3-2-nya nih. Ini 3-2-nya tergantung siapa yang lagi posisi agresif dan Mueza. Oke, numpang lewat doang loh. Bakal coba untuk lagi tendang. Dengan R1 buat 2 Dragon dan at least lah immortalnya nggak pecah. Jadi dia ready banget untuk nantinya ngasih another backup di area Lord yang udah mulai muncul lagi. Udah mulai ditarik juga sebetulnya sama teman-teman dari Geekfam Junior. Dan wah kebaca juga. 3-2. Ya 3-2 kali ini udah mulai bakal di-follow up lagi. Dimana insan yang benar teman Karen Renesmee Fearful bakal coba mulai mundur ke belakang. Karena selalu bakal silver defensive. Perbedaan kuantitas 4 untuk 5. Itu dia yang sempat gue bilang tadi 3-2. Ambil 3-nya di landing jauh. Langsung bisa menjadi solusi juga secara instan. Renesmee tidak ada immortal yang beberapa kali udah gue sebut, bahkan menjadi target yang sangat-sangat empuk. Gak masalah buang flicker dari Mueza pun, dan ini bisa jadi Lord pertama untuk OP. Tapi Geekfam gak mau
kasih free lord, mereka tetap akan kontes. Ya, masih maju tak gentar. Fearful juga udah ancang-ancang. Mana nih? Ozzy and One untuk siap dia tendang. Sedangkan RZ berperan untuk berikan satu buah distraksi. Lordnya bakal coba untuk mulai direset kembali. Karena lihat Super Fan sudah mulai terbakar, damage diberikan. Immortalnya lepas. Di follow dari satu buah last inside. Masih bisa bertahan tapi tidak dengan serangan jadi diberikan oleh seorang GB. Dan kalian lihat lagi. Damage diberikan menggara-gara X-Magic. Dua Immortal lepas. Shutdown. Berhasil diamankan oleh seorang Barzi. Wow, 3 member yang hilang. Renesmee sebentar lagi memang akan spawn. Tapi OP, mereka nggak mau Lord. Mereka mau coba untuk lurus mungkin ke depan dengan respawn time yang lama. Mereka mungkin bisa dapat momentum. Ya, karena lihat Renesmee udah mulai muncul. Dan ada 3 player di sini. Wave Minion-nya masih coba untuk ditahan. Sedangkan setup dari Lord-nya ini harusnya bakal coba untuk mulai di follow up. Tapi ada MFZ yang bakal menjegal pergerakan tersebut. Dengan satu buah Fire Missile yang setia diikuti karya beberapa pemain dari OP Pegasus. Di follow up dengan satu buah Terror Defense Siren Rage. Maju ke depan dengan satu buah Shadow Damage yang dikeluarkan. Sedangkan RZ loncat tidak dengan satu buah Bravo Spectre. Mengarah ke Renesmee yang rentan untuk di pick up. Masih bisa mundur dengan adanya switch yang dia keluarkan. Sedangkan MFZ Last Insanity mundur ke belakang. Masih menjadi incaran dan Fearful bakal menjadi korban selanjutnya. Ditarik begitu saja dengan adanya resource yang dikeluarkan oleh seorang Barzi. Ditarik ulur membayar waktu untuk kehadiran Super Smash di detik pertama. Oh, MFZ nggak bisa kemana-mana lagi. Satu hit terakhir, yes, bisa dieksekusi juga. Kembali unggul jumlah dari OP, membuat nanti setup dari Geek Fam juga untuk nge-counter. Di arah Lordnya agak sedikit sulit. Lagi-lagi, top lane memang menjadi pressure. Tapi ini harus bisa dieksekusi secara cepat. Mereka harus take Lordnya saat ini juga. Oke, masih menjadi satu buah teori yang bakal dipecahkan. Ada satu buah teror revenge. Fearful masih mencari target operasi nampaknya di sana. Tapi Renesmee bakal coba untuk maksimalin power dari Wave Minion. Mengutus satu pemain pulang tapi bakal diincar oleh seorang Fearful. Renesmee-nya selangkah lebih maju. Mengarah tempat karya satu buah Hydro Defender. Di follow dengan satu buah Hard Guard. Dan nampaknya Wave bakal coba di follow up lagi. Dengan ada satu buah Tyrant Red. Membuka mundur dari Puesa. Panik Effect mengarah tempat karya Renesmee. Membuat dua pemain tumbang dari Geek Fam Junior. Mueza, keputusan yang sangat baik. Turret-nya tidak diarahkan ke Renesmee, bahkan diarahkan ke arah minion. Dengan 3 yang tumbang, sekarang Geek Fam Junior dalam masalah besar. Best start di bagian bawah pun hancur dan OP. Lagi-lagi mereka nge-skip Lord-nya, mereka pengen tutup game ini. Oke, mereka tidak mau mengambil resiko terlalu dalam. Justru peluang yang ada di depan mata bakal coba luar dieksekusi. Korban pertama Winter Sunshine not save the day nampaknya. Karena serangan beruntun bakal coba luar dimasukkan begitu saja dengan ada GB Power. Dan nampaknya RMFZ bakal coba luar dirasuki dengan satu buah Hard Guard. Ada satu buah Fire Missile juga untuk mengusir beberapa Wave Minion. Masih coba dijaga. Netherrealm dan bakal Beast yang terbuka. Gak bisa. Glitch to Whip Shutdown. Berhasil diamankan 2 shutdown. Tapi Beast menjadi bayaran yang cukup kontan dari pemain-pemain OP Pegasus. Wow, OP Pegasus